Namaku Salman. Malam ini aku akan ceritakan sebuah kejadian di mana kejadian ini membuatku bertemu dengan sosok yang sangat menakutkan. Dan terjadi beberapa bulan yang lalu. Aku tinggal di daerah di Pati Ukur, Bandung. Aku bekerja sebagai seorang keamanan yang tak jauh dari rumahku. Sudah hampir 2 tahun aku menjalani pekerjaanku itu. Awal mula kejadian ini aku alami ketika salah satu temanku, sebut saja dia Dendi, ingin juga ikut bekerja sebagai keamanan sepertiku. Dia meminta untuk ikut bekerja bersamaku. Karena kebetulan saat itu kantorku ini memang membutuhkan seorang security parkir, aku pun menawarkan temanku ini pada bosku dan langsung mengajaknya. Syukurlah, Dendi pun diterima. Saat itu masih kuingat hari Senin malam Selasa, di mana itu adalah hari pertama Dendi bekerja denganku. Setelah selesai kerja, Dendi mengajakku untuk berkunjung ke rumahnya. Dia mengajakku untuk sekedar makan malam, hitung-hitung ucapan terima kasih karena telah memberinya pekerjaan. Sekitar jam 10 malam, kami tiba di rumah Dendi. Kulihat dia sudah menyiapkan beberapa makanan untuk siap disantap. Den, banyak banget makanannya. Hatur nuhun ya. Jadi gak enak nih. Begitu ucapku. Tak lama aku pun langsung menyantap makanan yang sudah disediakan. Namun ketika sedang menikmati makanan, dari luar terdengar petir dan tiba-tiba hujan turun cukup deras. Sampai beberapa menit berlalu, hujan tak kunjung reda. Bahkan ketika itu sudah jam 11:30 malam. Dendi pun menawarkanku untuk menginap saja di rumahnya. Meskipun rumahku dan Dendi sebenarnya tidak terlalu jauh. Tapi karena memang hujan saat itu sangat deras, aku pun mengiyakan tawarannya. Ya udah Den, saya ikut tidur dulu aja di sini ya. Besok pagi saya pulang sebelum kerja. Dendi pun langsung mengantarku ke satu kamar yang memang kosong di rumahnya itu. Tidak ada yang menempatinya. Karena sudah malam juga dan waktunya beristirahat, aku pun langsung berbaring di atas tempat tidur yang ada di kamar itu sambil memainkan handphoneku. Masih terdengar suara hujan yang cukup deras dari luar rumah. Kamar ini sepertinya memang tidak ada yang menempati. Di sekitar kamar tidak ada yang lainnya, hanya satu kasur saja yang kutiduri itu. Sisanya tidak ada. Bahkan lemari, meja,
jam dinding tidak ada sama sekali. Di dalam kamar ini ada satu jendela. Dan ketika itu gordennya lupa ditutup. Baru ku sadar saat aku akan tidur. Baru saja aku bangkit dan akan menutup gorden jendela. Ku lihat ada yang mengintip dari balik gorden jendela kamar. Sangat cepat, langsung hilang dan terlihat sangat jelas. Namun aku tidak begitu jelas melihat wajah atau siapa itu karena gelap. Namun jelas ada orang yang mengintip. Seakan-akan sejak tadi mengintip memperhatikanku, dan ketika aku melihat ke arah jendela, dia langsung bersembunyi menghindar. Refleks aku panggil, Den, Dendi, Den. Aku yakin itu juga bukan Dendi. Tidak mungkin dia hujan-hujanan niat menjahiliku dengan mengintip seperti itu. Salah lihat ya. Sudah. Aku pun tutup gorden jendela kamar itu dan lanjut berbaring di atas tempat tidur. Hujan masih terdengar turun. Kali ini ku dengar ada suara langkah kaki di rumput yang becek, berjalan mondar-mandir. Iya, terdengar sangat jelas. Langkah kaki basah menginjak rumput yang terus berjalan bolak-balik. Penasaran, aku pun jadi terbangun. Ketika melihat ke arah jendela, karena lampu kamarku saat itu kumatikan, dan gorden jendela itu pun tipis, sehingga bisa terlihat ada yang bolak-balik mondar-mandir di depan jendela dari arah luar. Aku sebenarnya tidak takut. Aku kan seorang keamanan, security. Hal seperti ini jadi makananku setiap malam. Mencurigai seseorang yang tiba-tiba masuk. Aku pun langsung bangkit. Aku sibakkan gorden jendela itu. Astaga! Tiba-tiba saja terlihat dengan jelas menempel satu raut wajah seorang perempuan. Menempel di kaca jendela dari arah luar. Wajahnya pucat dengan mata yang putih. Dan sekujur tubuhnya basah. Rambutnya panjang basah dan tak lama aku melihat sosok itu, aku langsung tutup kembali gorden jendelanya. Jantungku berdegup sangat kencang. Tidak boleh takut, tidak boleh takut. Aku meyakinkan diriku lagi dan mencoba melawannya. Melawan rasa ketakutan itu. Kali ini ku buka kembali gorden jendela itu dan
Tidak ada apa-apa. Kosong. Yang kulihat hanyalah sebuah halaman kecil dan tembok. Aku kembali duduk di atas tempat tidur. Coba menarik nafas menenangkan diriku. Sampai aku mendengar suara ada anak ayam. Iya, suara anak ayam. Tengah malam suara anak ayam lagi. Ganggu aja orang yang mau istirahat. Aku sama sekali tidak berpikiran aneh saat itu ketika mendengar suara anak ayam. Kupikir itu adalah hal yang wajar. Tidak ambil pusing, aku kembali mengambil posisi untuk tidur. Hingga akhirnya aku pun terlelap. Sampai entah sudah berapa lama aku tertidur, aku kembali terbangun ketika mendengar ada yang membuka pintu kamar. Dalam keadaan yang cukup gelap, setengah sadar, kulihat ada yang berjalan masuk ke kamar ini. Sepertinya Dendi. Kenapa, Den? Den? Tapi dia tidak menjawab apa-apa. Perlahan dia berjalan ke arahku. Karena memang gelap dan aku pun masih setengah sadar. Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Sampai lama-kelamaan dia mulai mendekat. Semakin dekat dan semakin terlihat jelas itu bukan Dendi. Aku langsung sadar seketika itu. Yang ada di depanku adalah sosok perempuan dengan rambut panjang berantakan. Rambutnya terurai panjang dan basah. Memakai daster bermotif batik yang sangat lusuh. Dan wajahnya seperti seorang perempuan yang sudah sangat tua. Rambutnya panjang sampai ke lantai dan basah. Dia pun membukukan badannya dan saat itu terlihat jelas olehku sosok perempuan yang seperti nenek-nenek itu membelalakan matanya tepat di depanku. Badanku tidak bisa kugerakkan sama sekali. Itu sosok yang sama yang kulihat di jendela. Sosok itu mengeluarkan suara yang sangat menyeramkan saat dia tercekik.
Ketika itu ketika aku meronta, terperanjat, sosok itu hilang. Keesokan paginya, ketika aku bekerja, aku ceritakan apa yang kualami di rumah Dendi. Dendi sebenarnya tidak merasakan hal yang aneh di rumahnya. Tapi memang di kamar itu agak sedikit berbeda. Hampir 3 tahun tidak ada yang mengisinya. Saat itu sempat ingin dijadikan gudang atau disimpan barang-barang yang tidak diperlukan. Namun sepertinya ada sesuatu yang menolak di ruangan itu, sehingga barang pasti berjatuhan berantakan, hingga akhirnya dibiarkan kosong dan hanya diisi oleh satu tempat tidur saja. Entah ada apa, ada misteri apa, dan siapa nenek itu. Dendi tidak menerangkannya lebih rinci. Sepertinya ada sesuatu yang lain yang tidak ia ceritakan. Tapi apapun itu yang pasti, aku pun melakukan satu kesalahan di mana aku tidak permisi dulu atau bahkan berdoa sebelum tidur, sehingga ada hal aneh yang menggangguku. Meskipun itu terasa seperti mimpi buruk, tapi percayalah, itu bukanlah mimpi.